Halo semua, welcome to my channel. Perkenalkan, nama gue Richard. Gue di sini pertama kali bikin vlog. Jadi yang kurang-kurang gimana tolong harap dimaklumi. Karena buat gue nggak ada yang sempurna, apalagi dengan konsep yang pengen gue pakai gitu kan. Konsep gue adalah gue sebenarnya pengen banget gue live streaming gitu, cuman karena terkendala oleh subscriber yang masih sedikit, karena ya dulu gue bikin channel ini untuk karya-karya pribadi gue, yang dulu gue bikin film indie, gue ngedit waktu zaman gue SMA gitu. Jadi ya masih sedikit lah, subscriber masih 275 kalau gue nggak salah ingat. Gue balik lagi bikin video akhirnya sekarang setelah umur gue udah seperempat abad. Jadi banyak yang sudah gue laluin. Sejak gue lulus SMA terakhir gue bikin video, gue posting ke YouTube. Gue kepikiran untuk bikin video lagi, yang dimana video yang akan gue bikin sekarang di channel gue ini adalah lebih ke arah sharing kehidupan dan sharing secara spiritual gitu. Mungkin gue mikirin ini juga udah lumayan lama, udah banyak teman-teman gue juga yang minta dan request gue untuk Chat, lu bikin video deh, lu bikin konten deh, mungkin lu bisa ceritain pengalaman lu itu di YouTube gitu, yang dimana mungkin di luar sana tuh ada orang-orang yang ngerasain hal yang sama kayak lu, ngerasain di posisi yang pernah lu alamin gitu. Dan saat itu gue ragu apakah ada nggak sih orang yang pernah ada di posisi gue saat itu, pernah nggak sih orang ada yang ceritanya tuh mirip kayak gue gitu. Dan sampai akhirnya gue ngerenungin ini, gue maksudnya sembari gue jalanin hidup gue gitu, dari gue SMA sampai gue sekarang seperempat abad, itu tetap tuh request teman-teman gue. Terus gue pada saat gue jalan kemana atau ngeliat orang, ketemu orang baru yang kok kondisinya sama ya kayak gue. Dan saat itu beberapa teman gue sih kayak gitu, sampai akhirnya mereka tuh cerita dan ngobrol sama gue, minta advice ke gue. Tapi yang perlu digarisbawain di sini adalah gue bukan berarti mau dibilang sok ngebantu orang, nggak mau dibilang sok pahlawan. Tapi di sini gue cuman bener-bener purely sharing ke kalian gitu. Kayak sempat tadi gue mention juga, sharing secara spiritual gitu. Karena kalau boleh ngomong, gue ini punya gifted yang dimana gue udah alamin ini dari gue kecil. Tapi sebelum gue ceritain secara spiritualnya ini, gifted gue apa segala macam, gue perkenalin background gue terlahir dari keluarga yang notabene keluarga yang biasa aja. Dibilang biasa banget juga enggak, dibilang wah banget juga enggak. Jadi ya sederhana sih menurut gue, sederhana. Tapi gue fun gitu dengan keluarga gue fun punya bokap nyokap gue fun punya adik gue. Gue lahir dari keluarga yang sederhana. Oke. Dari keluarga besar pun juga biasa aja gitu kan. Jadi bokap nyokap gue ini itu nggak ada punya kemampuan lebih seperti yang lebih sensitif lah, dalam tanda kutip lebih sensitif itu enggak. Ini gue ceritain backgroundnya ini. Pertama kali gue ngerasain sensitif itu di kelas berapa tuh, kelas 6 SD, pas gue lagi di Bandung. Gue sekolah di Bandung karena ikut nyokap gue mutasi kerja. Saat itu gue tinggal di daerah Taman Lingkar di Bandung. Kalau misalkan orang Bandung pasti tahu daerah Taman Lingkar itu gimana. Saat itu gue kelas 1 SD.
Gue kelas 1 SD, umur ya sekitar 6 tahunan lah. Gue tinggal di situ. Suatu malam gue ngimpi. Jadi ceritanya gue mulai ngerasain gue sensitif, gue bisa ngerasain apa segala macam itu pas gue SD. Di situ tuh pertama kalinya gue ngimpi. Kalau dulu gue nggak tahu itu namanya apa gitu, apa yang gue lihat tuh apa, itu gue nggak tahu. Yang gue tahu dan pemikiran gue saat itu adalah, kok gue ngimpi orang pakai kain putih sekujur badan, diikat, terus tangannya begini, terus jalannya kayak loncat gitu. Yang dibilang loncat, ada yang loncat, ada yang kayak ngelayang gitu. Tapi saat itu yang gue impiin adalah jadi gue di Bandung itu tinggal di komplek itulah, di daerah Taman Lingkar. Gue ngimpinya itu sosok tiap kali nembus dinding, satu sosok ya nembus dinding, masuk lagi jadi dua gitu. Jadi kayak amuba gitulah, membelah diri. Jadi keluar satu masuk dua, keluar satu masuk dua, keluar satu masuk dua. Dan di mimpi itu gua kayak ngintip di jendela kamar gua. Di jendela kamar gua intip keluar di mimpi itu, dan gua ngeliatin itu gitu sampai di mana makin lama ya lu tahu sendiri, keluar satu masuk dua terus-terusan gitu, lama-lama rame, penuh banget. Dan gue bingung ini apa gitu. Saat itu gue ngimpi seperti itu sampai akhirnya di mimpi itu gue ketakutan, ini apa sih sebenarnya, dan ketakutan, dan gue nggak tahu ini apa gitu. Karena ya zaman itu apa ya orang tua gue yang kayak gue bilang biasa aja gitu, nggak tahu atas hal itu. Dan gue pun setelah mimpi itu selesai dan gue kebangun, gue pun nggak cerita sama baik bokap dan nyokap gue nggak cerita. Di situ tuh apa ya, gue kayak hidup secara ya udah gue jalanin biasanya. Mungkin gue cuma ngimpi biasa gitu kan, yang kayak bunga tidur doang. Gue pikir ya sekarang gue bisa ngomong gini karena ya gue banyak apa ya, banyak tahu istilahnya apa, orang nyebutnya apa segala macam. Jadi gue baru paham itu pas bener-bener paham, oh ini bentuknya ini, oh ini bentuknya ini tuh pas gue SMP gitu. Oke, next lanjut. Itu pengalaman pertama gue. Itu pengalaman pertama gue yang sampai sekarang, di umur gue sekarang, gue masih ingat gitu. Yang di sini apa ya? Ya gue nggak expect sih itu masuk ke mimpi gue, dan gue ingat banget itu kejadiannya seperti apa. Dan oh ini loh yang namanya poci gitu. Jadi gue nggak mau nyebutin jelas jenisnya apa, jadi gue pakai plesetin karena gue malas banget untuk yang kayak hal begituan tiba-tiba nongol. Bukannya gue takut, tapi gue udah bosen ngeliat kayak begituan gitu, bosen banget gue ngeliat kayak begituan. Dan setelah dari situ, itu kelas 1, kelas 2 itu gue sempat pindah karena ikutin nyokap gue mutasi kerja ke Jakarta, balik lagi, dan akhirnya gue tinggal di Depok. Waktu pertama kali gue di Depok itu kelas 2 caturulan ketiga kalau gue nggak salah. Jadi gue pindah dari SD gue di Bandung kelas 1, dari TK sampai kelas 2 caturulan kedua, caturulan ketiga gue di Depok. Pas gue di Depok itu gue sekolah di salah satu sekolah swasta di Depok, dan gue ngalamin mimpi lagi saat itu. Jadi ceritanya gini, gue udah masuk ke sekolahan itu baru 2-3 hari gue sekolah di sekolahan baru gue.
gue ini malamnya gue ngimpi seolah-olah badan gue tidur, tapi kayak roh gue tuh jalan ke masa lalunya bangunan sekolah ini. Nah, bangunannya sekolah ini kebetulan punya dibagi dua lah istilahnya. Ada bangunan lama sama bangunan baru. Gue di kelas yang bangunan baru, di SD-nya gitu kan, di bangunan baru. Nah, sebelahnya itu SMP, SMA masih bangunan zaman Belanda. Masih yang gimana sih, yang temboknya putih kapur yang lo tau lah, tembok Belanda itu kayak gimana gitu, tebelnya kayak apa, terus putihnya kayak apa, gedenya kayak apa, dan bentukan lorongnya kayak apa gitu kan. Lu pasti tahu banget, karena gue yakin kalian semua yang nonton, kalian pernah lah ke tempat-tempat bersejarah gitu kan, yang which is itu ornamen Belanda. Jadi pasti kalian paham gitu ya, apa yang gambarannya seperti apa. Jadi ini pun juga menurut gue berkesan buat gue, karena ini kali keduanya gue ngimpi. Yang kedua ini gue dikasih tunjuk sejarahnya bangunan ini. Tapi sekali lagi gue nggak ngada-ngada, dan gue saat itu gue nggak boleh nggak dibolehin sama bokap nyokap gue untuk nonton film-film horor gitu. Jadi di saat itu ya gue nggak akan tahu yang namanya kekerasan itu seperti apa sih, kejadian ini seperti apa sih. Tapi yang gue ceritakan ya emang real yang terjadi di mimpi gue. Jadi di saat itu gue seolah-olah gue datang ke sekolah ini di pintu masuk utamanya, which is itu harus masuk dari bangunan Belanda itu. Pintu masuknya itu gerbang depan sana SMP, tapi bangunan tingkat keduanya tuh kayak kelas SMA gitu, lorong gitu manjang. Nah, gue datang di situ, gue ngerasa aneh. Pertama kali gue datang di situ, berdiri di pintu gerbang itu, gue ngerasa aneh karena pertama yang gue notice aneh adalah semua nuansanya tuh merahnya tuh kayak merah darah. Dan pada saat gue jalan masuk gitu, dari parkiran nih mau masuk, jalan masuk itu kan sebelahnya itu ada parkiran. Gue ngeliat semua mobil, baik mobil pribadi, mobil jemputan, semua ada di situ gitu. Tapi semua nuansanya itu gara-gara bulannya warna merah darah, jadi ya udah semuanya tuh warna merah darah gitu. Di situ gue berdiri di ruang tengah, dan gue bingung. Kondisi sekolah ini sepi gitu kan. Dan gue inget banget di mimpi itu gue mikir gini, loh gue udah balik kok dari sekolah, dan ini gue harusnya udah tidur gitu. Gue ngerasa seperti itu di mimpi itu. Ya udah, karena gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin, dan ya udah gue jalan gitu kan. Gue jalan dari pintu masuk itu, gue ke tengah lapangan, karena ya dari pintu masuk itu langsung lapangan basket gitu, ada 2 lumayan gede gitu kan. Gue berdiri di situ, gue liatin sekeliling gitu, kok nggak ada orang ya, kok sepi ya, ini pada kemana gitu. Dan saat itu ya udah gue jalan kelilingin, di lorong itu, jalan ke lorong, terus nggak ada siapa-siapa. Gue make sure gue bisa ketemu orang, at least 1 orang gitu saat itu. Tapi gue nggak ketemu sama sekali saat itu, sampai akhirnya gue balik lagi ke tengah lapangan. Gue berdiri, dan tiba-tiba gue kaget ada sosok bapak-bapak lari ketakutan gitu. Model orangnya tuh yang gue inget ya, itu kayak orangnya tinggi, agak gemuk ya, kayak model bule Belanda gitu,
gemuk kayak dibilang profesor ya mirip lah kayak gitu kan, gede tegap gitu, tapi ini ekspresinya ketakutan lari kayak ada yang ngejar gitu kan. Udah tuh gue berdiri nih tengah lapangan, gue cuman kayak ngeliat tuh kayak set gitu, karena dia kayak lari ke birit-birit yang sempet jatuh terus bangun lagi terus berusaha kabur menghindari orang gitu. Pas gue udah nengok begini, terus gue balik begini, gue baru lihat tuh orangnya, dan sumpah gue merinding. Gue ceritain begini gue merinding. Yang gue lihat itu adalah sosok cewek perempuan, badannya jalan gitu, merinding banget, jalan, nggak ada kepalanya nggak ada. Gue bingung, dan gue serius nih nggak ada gitu kan. Gue pun ketakutan saat itu. Gue kecil, walaupun gue dari jauh gitu kan, gue ketakutan. Ini apa ya. Dan pas gue lihat lagi lebih jelas, tangannya sebelah kiri itu megang kapak dan ada kepalanya di situ gitu, dan dia jalan ngelayang gitu. Sumpah merinding banget parah tuh. Kalau kalian bisa lihat nih, ini merinding semua. Itu jalan ngelayang gitu, lewat ngejar orang itu gitu. Orang itu sampai mojok, bener-bener mojok, dan kayak dia udah teriak-teriak tolong, dia teriak ketakutan, minta maaf, ampun segala macam ke orang ini. Gue nggak tahu ceritanya ada apa di situ. Gue penasaran apa yang mereka lakuin. Jadi cerita itu mereka nih jalan ke lorong nih, kayak kejar-kejaran gitu kan ke lorong, sampai mojok. Jadi di bangunan SMA itu ada yang turun ke bawah di pojokan, bener-bener di pojokan gitu kan. Awalnya gue nggak tahu itu ada di situ. Gue kira tuh jalan lurus ke lorong mentok ke mana, daerah kamar mandi. Gue kira di situ. Jadi di pojokan SMA itu ada kamar mandinya. Nah udah deh tuh, gue jalan lah, ikutin lorong itu lurus. Yang pertama kali gue cek adalah ke kamar mandi kosong dong, nggak ada apa-apa gitu kan. Oh udah kan di sini. Terus gue akhirnya keluar lagi dari kamar mandi itu, denger suara teriakan orang itu. Gue jalan, gue samperin dong. Dari kejauhan gue lihat tuh cewek udah kayak mojokin nih orang, benar-benar di pojok, udah kayak benar-benar ketakutan. Dia tuh naruh kapak yang ada kepalanya itu, taruh di bawah, kepalanya ditaruh di bawah, terus dicopot lah nih kapaknya. Terus dia pakai tangan kanan, dia pindahin tuh kapak ke tangan kanan, dia langsung antemin ke profesor itu tadi, sampai ya tuh profesor udah gak ada suaranya saat itu. Gue kaget dong, kok digituin gitu, diinin pakai kapak gitu kan, dipukulin pakai kapak. Abis udah gitu, kepala nih cewek ngeliat ke arah gue, sumpah gue merinding, ngeliat ke arah gue, dan gue kaget. Gue langsung lari. Saat itu gue cuman kepikiran gue sembunyi di kamar mandi gitu kan. Masuklah gue ke kamar mandi. Tapi kalau gue pikir-pikir sekarang, ya gue goblok juga. Di kamar mandi pintunya kan cuma satu, kalau dia masuk ke situ ya gue nggak bisa keluar gitu kan, kehadang gitu. Dan tapi gue nggak jadi sembunyi di kamar mandi saat itu, karena begitu gue masuk ke kamar mandi tuh, lu tahu kalau yang cowok pasti tahu banget nih, bilik kamar mandi itu kan disekatin sama sama sekat-sekat dinding gitu kan, yang WC yang buat kita buang air kecil berdiri gitu kan, disekatin dinding. Nah pas gue masuk kamar mandi itu, gue kaget banget. Jadi di dinding yang berdiri itu, untuk jadi sekat bagian bawahnya tuh kayak ada banyak orang-orang
yang kegeprek gitu, kayak kegencet sama dinding itu gitu, kayak sengaja dikubur barengan, kayak dinding udah plek gitu. Itu ada berapa yang saat itu gue lihat tuh, 1, 2, 3, ada sekitar 4 yang digituin gitu. Gue kaget, gue panik, gue lari kalang kabut keluarnya tuh dari keluar kamar mandi, gue ke kiri, masukin ke kantin belakang, keluar dari pintu kecil ke arah parkiran, gue lari kabur. Dan di parkiran itu gue kaget, yang awalnya gue nggak lihat ada orang siapa-siapa, cuman mobil keparkir doang, nggak taunya tuh gue ngelihat semua orang di parkiran tuh rame banget, bawa pedang, bawa samurai, bawa golok, macem-macem, diangkatlah ke atas semua, kayak kita harus berani, kita harus serang gitu. Dan bulan itu warna merah darah tuh makin kayak terang banget tuh nyinarinnya gitu kan, kayak makin terang, makin emosi orang-orang itu. Ini ada apa ya gitu kan. Dan gue ingat banget pada saat orang-orang ngangkat pedang, ngangkat golok, samurai segala macam itu, gue ngeliat salah satunya itu supir jemputan gue, rame banget di situ, ngangkat sampai mereka tuh kayak nyerbu masuk ke dalam bangunan. Habis tuh udah gitu, maksudnya udah masuk bangunan, gue nggak tahu kelanjutannya bagaimana, cuman terakhir mereka bilang tuh serang. Yang saat itu asumsi gue adalah mungkin nyerang cewek ini gitu kan, yang mungkin yang nimbulin banyak korban saat itu, gue nggak tahu karena bersin nggak jadi pada saat bilang serang terus gerok masuk semua, gue tuh kebangun dari tidur gue sampai keringet dingin. Saat itu gue inget banget, gue keringet dingin mimpi kayak begituan, karena itu menurut gue ini kan baru 2 kali nih dari waktu gue kecil, terus gue pindah ke tempat baru sekolah berapa hari gitu kan, diimpiin kayak gini, dan itu kali kedua gue mimpi hal kayak begituan. Gue nggak tahu ceritanya bagaimana. Besokannya gue masuk ke sekolah, gue parno, ini bangunannya ya memang bangunan sekolahan gue gitu kan, dan jelas banget bener, setiap detail, setiap bentuknya kayak apa itu bener-bener jelas. Lu bayangin, lu baru sekolah 3 hari coy, tapi lu ngimpi sampai sedetail itu ke semua tempat, semua penjurunya. Dan pada saat besokannya lu sekolah, lu jalan di sekolahan lu itu semuanya persis gitu loh, persis bener-bener bentuk bangunan semuanya tuh persis. Habis itu ini pun gue nggak cerita sampai detik ini pun, gue baru pertama kali ini cerita ke YouTube. Gue nggak pernah cerita ke bokap nyokap gue nggak pernah, gue ralat, gue pernah cerita ini sekali ke dosen waktu zaman gue ngampus dulu ya, karena itu dosen yang menurut gue memang dia bisa gitu, dan dia salah satu sosok dosen yang ngajarin gue dari sisi baik memperbaiki ya rohani lah, secara rohani ya, karena gue akuin gue kadang bandel gitu kan, kadang kayak ke gereja tapi ya ini gue zaman gue kecil ya, gue ke gereja tapi gue ngincer gue mau makan bakpao, gue mau makan apa gitu ya, gue nakal, gue akuin gue nakal, gue bandel. Tapi gue nggak mau bahas itu, gue balik lagi ke main topik gitu kan. Gue sempat ceritain ke dosen gue ini, dan oke, ya udah, tapi gue tahu ekspresinya dia itu apa gitu, apa yang dia lihat flashback ke belakang atas cerita yang gue alamin gitu. Oke. Dari situ tuh kayak, wah apa yang salah ya sama gue ya, kayak masa sih gue ngimpi kayak ginian gitu, ini kali kedua gue ngimpi kayak gini gitu.
Eh, tapi ya udah, gua nggak tahu. Sorry, lagi azan. Eh, kita selesai habis azan baru gua lanjut cerita lagi ya, oke? Oke, kita lanjut lagi. Azannya udah selesai. Oke. Eh, jadi ya gua menghargai juga karena lagi azan gitu kan, ajakan buat orang sholat gitu kan di jam berapa ya, kalau nggak salah sekarang jam 3. Jadi sampai mana tadi gue cerita? Oke, gue cerita tadi sampai udah ya gue kebangun, gue nggak tahu apa-apa, yang dimana gue kaget bentukan sekolahannya seperti itu, persis seperti yang ada di mimpi gue, walaupun gue baru sekolah 3 hari di sekolah itu. Dan ya gue belum cerita ini ke bokap nyokap gue belum cerita ke orang lain kecuali ya dosen gue, itu orang pertama yang gue sharingin cerita ini, karena gue ngerasa ya bokap nyokap gue nggak akan tahu dan nggak akan paham apa yang gue alamin gitu. Dan ya sampai sekarang pun ya gini, orang kedua di kesempatan kedua yang gue bisa ceritain adalah di YouTube gitu. Jadi gue mau sharingin ke kalian apa yang gue jalanin gitu. Jadi yang bisa gue sharingin di sini di atas 2 cerita gue tadi adalah kita nggak ada yang tahu orang ngalaminnya seperti apa. Gue sih mikirnya konsepnya gini, mungkin teman-teman gitu kan yang nonton video gue ini pernah ngalamin hal yang sama gitu. Bukan berarti kita menjadi parno yang kayak gimana gitu kan. Kita kebawa apa ya, yang ada di pikiran kita, apa yang pernah kita ngimpiin gitu kan, malamnya ke bawah-bawah sampai kita nggak mau dan malas sekolah gitu. Karena gue nemu beberapa temen gue yang bisa juga, dia pas ngalamin itu besokan dia nggak mau sekolah, dia minta pindah sekolah gitu kan. Pesan gue adalah kalian nggak perlu takut gitu, kalian nggak sendiri kok untuk ngerasain itu gitu. Karena gue pun ngalamin itu. Jadi yang gue mau sharingin ini, lo nggak sendirian. Karena terus terang gue bener-bener ini deep down in my heart, yang gue pun ngalamin ini gitu. Gue udah jalanin ini lebih dulu gitu, dan mungkin banyak senior-senior yang di luar sana ngalamin hal itu lebih dulu dibanding gue. Tapi gue mau kasih tahu ke baik ya kita seumuran atau mungkin orang lain yang lebih tua dari gue atau yang lebih muda, bukannya mau menggurui atau gimana, tapi gue cuman ngerasa lu nggak sendirian loh, lu nggak perlu ngerasa lonely gitu kan atas apa kelebihan yang lo punya, atas apa yang lo alamin gitu. Nah, jadi sedikit sharing support lah ke mereka juga, buat kalian-kalian yang pernah ngalamin hal yang sama kayak gue. Itu poin pertama. Yang kedua, kalian nggak perlu harus minder sama teman-teman kalian gitu kan, walaupun kalian udah ngalamin kayak gini gitu. Terus karena gue ngerasain pada saat apa ya, waktu SD SMP gue nggak pernah cerita ke teman-teman gue nggak pernah cerita. Waktu SMA gue pernah beberapa kali cerita ke temen gue, beda cerita ya. Mungkin gue akan cerita ini pasti akan gue bahas, akan gue sharing ke kalian, tapi di next time. Jadi tapi yang gue mau kasih highlight adalah lu nggak bisa cerita hal seperti ini sebenarnya ke semua orang, dan lu memaksakan orang menerima cerita lu dan percaya sama lu gitu kan, karena mereka nggak ngalamin itu, tapi lu sendiri yang ngalamin itu. Tapi di sini gue ceritain gini, gue pun nggak memaksa kalian yang nonton ini untuk percaya sama gue gitu, tapi gue hanya just share what my experience gitu, apa yang gue rasain dulu waktu gue SD sampai saat detik ini, apa yang gue rasain secara perjalanan spiritual gue tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin cerita kali ini gue sharing 2 cerita dulu kali ya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran dengan cerita gue seperempat abad yang gue alami ini itu bagaimana, kalian bisa
klik tombol like, subscribe, dan komen, atau sharing ke teman-teman kalian yang kalian tahu mereka punya cerita yang sama kayak gue. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira cerita kalian seperti apa. Jadi kayak kalian bisa bertemu dengan teman-teman yang memang kalian punya experience yang sama gitu. Jadi gue nggak mau, terus terang gue nggak mau orang-orang yang punya experience seperti itu dikucilin, nggak mau kayak dianggap aneh atau kayak gimana. Karena untuk hal seperti ini gue sadar betul kayak makin kesini dan masih banyak orang yang di luar sana tuh ngerasa hal seperti ini tuh hal yang agak tabu untuk dibicarain, kecuali orang itu memang mampu dan bisa gitu, dan memang punya pengalaman yang sama gitu, itu baru bisa kayak oh iya gue pernah ngerasain lo gitu, dan feelingnya tuh akan beda lu cerita ke orang yang pernah ngerasain dan yang belum pernah ngerasain. Mungkin kalau itu temen dekat lo, oh oke, dia akan menghargai lo, tapi kalau misalkan ternyata itu it's a stranger, ya lu nggak bisa maksain gitu loh. Jadi gue pun mau kasih pesan ke orang-orang yang ngalamin cerita yang sama mungkin perjalanannya kayak gue, lu nggak bisa maksain apa yang lo rasain untuk orang lain percaya ke lo, tapi ya lu just share it gitu. Jadi mungkin lu nggak tahu, mungkin sekarang dia nggak ngalamin ini, mungkin 2 tahun berikutnya dia nggak ngalamin ini, tapi impactnya adalah bisa jadi 5-10 tahun yang dimana dia baru ngalamin itu, atau anaknya itu ngalamin itu dan dia keinget cerita lo yang lo pernah bisa ngelakuin ini gitu. Jadi somehow gue bikin ini pun gue ngerasa apa yang gue ceritakan sekarang mungkin gue nggak bisa bantu orang secara langsung gitu, tapi mungkin kedepannya gue nggak tahu di waktu kapan, di tempat kapan gue bisa bantu orang itu gitu. Dan gue bikin ini pun juga gue mau ngebantu teman-teman yang oke, gue mau punya temen lingkup yang lebih luas lagi gitu. Gue nggak tahu apakah video ini bisa ngebantu real case ke orang gitu. Jadi ya yang buat teman-teman yang mungkin ngerasa kebantu atau gimana gitu kan feelingnya atas hasil dari cerita gue yang gue sharing 2 cerita tadi, kalian bisa komen di bawah. Dan ya jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan nyalakan tombol lonceng kalian supaya kalian gak ketinggalan cerita gue selanjutnya. Jadi gue akan update ya kurang lebih entah hari Sabtu atau hari Minggu, atau mungkin Sabtu Minggu gue update gitu. Jadi so guys, thank you for watch my YouTube channel. Dan ya oke, memang ini konsepnya gue nggak ada edit, jadi kayak begini apa adanya gitu. Jadi bukan karena gue malas ngedit ya, tapi gue ngerasa hal ini ya udahlah seperti apa adanya aja gitu videonya. Jadi ya kayak video mentah, tapi ya udah beginilah gue gitu kan, ini cerita gue gitu, ini konsep gue gitu. Jadi ya semoga kalian suka. Thank you banget, terima kasih, bye bye.